5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning kids, in this lovely Friday. So, gimana? Sudah melihat video pembelajaran temanya kan? Oke, sekarang kita akan melanjutkan kembali ke pembelajaran matematika. Nah, jadi hari ini kita masih akan tetap mempelajari tentang pembagian. But before it, I always remind you agar tetap mempertahankan perkaliannya ya anak-anak. Karena ketika kalian tidak bisa menghafal kali-kali, akan sangat kesulitan untuk belajar pembagian ini nantinya. Jadi, Miss harap nanti ketika Miss kunjungan, anak-anak Miss ketika dites nanti perkaliannya harus sudah lancar jaya semua. Oke? Dan juga ingat hari ini hari Jumat, hari ini adalah pengumpulan terakhir project tema 2 kita. Oke, nah masih ingat tentang perkalian ya? Nah, 2 hari yang lalu kita sudah belajar masih ingat pembagian ya kan? Nah, 2 hari yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pembagian. Nah, pembagian itu seperti yang Miss bilang kemarin adalah kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian itu penjumlahan berulang, nah ketika pembagian itu adalah pengurangan secara berulang. Jadi angkanya kita kurangkan sampai habis atau hasilnya 0. Jadi hari ini kita masih tetap akan mempelajari dasar dari pembagian itu sendiri. Oke, jadi ambil buku temanya, take your pencil also and pay attention about my explanation. Check this out. Oke, nah di sini Miss Eka ada soal 16 dibagi 4. Kira-kira berapakah hasil 16 dibagi 4 tersebut? Oke, jadi cara mengerjakannya, letakkan dulu di sini angka 16-nya. Oke, 16 dikurang. Coba kita buat dulu pertama 16 dikurang 4. Ya kan? Nah, 16 dikurang 4 berapa anak-anak? 16 dikurang 4 hasilnya masih 12. Berarti masih belum 0. Kita kurangkan lagi dengan 4. Ya kan? Nah, jadi kita ambil dari sini 12 dikurang 4 berapa anak-anak? 12 dikurang 4 hasilnya masih 8, ya kan? Ternyata masih belum 0, artinya harus kita kurangkan lagi dengan 4, right? Kita kurangkan lagi dengan 4. 8 dikurang 4 anak-anak. 8 dikurang 4 hasilnya adalah 4, ya kan? Masih belum 0. Berarti kita kurangkan lagi dengan 4. Oke, kita kurangkan lagi dengan 4. 4 dikurang 4 hasilnya sudah 0. Maka kita untuk mencari hasil dari pembagian 16 dibagi 4, kita cukup menghitung berapa kali dia dikurangkan. Ada berapa kali dia dikurangkan? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali pengurangan. Maka 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Itu dia anak-anak. Bisa ya? Nah, dari sini bisa kita balikkan. Kita coba tes. Apakah 4 dikali 4 sama dengan 16? Iya, benar. 4 dikali 4 16 kan anak-anak? Nah, 16 dikali 16 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4. Paham ya anak-anak? Jadi, angka yang ini namanya angka yang dibagi ya kan? Angka yang dibagi kita kurangkan dengan angka pembaginya secara berulang-ulang sampailah dia mendapatkan hasil 0. Understand? Oke, Miss Eka akan berikan contoh yang lain. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya adalah 49 dibagi 7 ya kan anak-anak? Oke, caranya masih sama seperti yang kemarin atau seperti yang barusan juga Miss jelaskan. Cukup kurangkan angka 49 dengan 7 secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil 0. Mari kita coba. 49 dikurang 7. Nah, kita mulai dari sini. 49 dikurang 7 ada berapa anak-anak? Iya, benar, 42, Miss. Kemudian
Masih belum 0, kita kurangkan lagi dengan 7. Berapa hasilnya? 42 dikurang 7. 42 dikurang 7, hasilnya masih 35. Ternyata masih belum 0. Kita kurangkan lagi dengan 7. 35 dikurang 7. Berapa? 28 atau 28. Wah, masih belum 0. Kita kurangkan lagi dengan 7 anak-anak. Kita kurangkan lagi dengan 7. Loh, ternyata masih belum. Hasilnya berapa, Nak? 21. Kita kurangkan lagi dengan 7. Masih harus kita kurangkan dengan 7. Karena hasilnya belum 0 ya kan? Jadi kita tetap kurangkan dengan 7. Oke, kembali kita kurangkan dengan 7 anak-anak. Berapa hasilnya? 4. Masih 14. Loh, juga masih belum habis. Lalu masih kita kurangkan lagi dengan 7. Nah, 14 dikurang 7. 14 dikurang 7 pun hasilnya masih 7. Ternyata belum juga habis. Masih harus kita kurangkan lagi dengan 7. Oke, sekarang 7 dikurang 7. Nah, barulah mendapat hasil 0. Berarti kita sudah bisa mendapatkan hasil pembagiannya anak-anak. Dengan bagaimana caranya? Dengan menghitung berapa kali terjadinya pengurangan. Yuk kita hitung sama-sama. Semangat ya anak-anak Miss. Let's count it together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kali pengurangan yang kita lakukan. It means we already got the result. Kita sudah dapat hasilnya. 49 dibagi 7, 49 divide into 7 equal 7. Berarti 49 dibagi 7 hasilnya adalah 7. Tapi coba kita lihat di bawah ini. 42, 35, 28, 21, 14, 7, 0. Ini kan anak-anak, kalau kita ambil dari sini, itu adalah hasil dari perkalian 7, right? Coba kita lihat. 7 dikali 1 hasilnya 7. 7 dikali 2 hasilnya 14. 7 dikali 3 hasilnya 21. 7 dikali 4 hasilnya berapa anak-anak? 28. 7 dikali 5 hasilnya 35. Benar kan? 7 dikali 6 hasilnya 42. Nah, 7 dikali 7 hasilnya 49. Ya kan anak-anak? 7 dikali 7 hasilnya 49. Artinya dari sini bisa kita simpulkan yang tadi Miss Eka bilang, kalau pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Itu dia. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa 49 bagi 7 itu adalah kebalikan dari 7 kali 7. Jadi kita bisa membalikkan dari pembagian menjadi perkalian kalau kita sudah mendapatkan hasil dari pembagiannya. Oke, Miss akan berikan satu lagi contohnya ya anak-anak. Oke, sekarang kita punya 36 divided into 9. Jadi kita punya 36 dibagi 9 ya anak-anak. Coba kita kerjakan bersama-sama. Kamu harus semangat mengerjakannya karena semua sudah hafal tentang perkalian, right? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama kali kita tulis adalah angka yang mau dibagi, yaitu 36. Angka yang mau dibagi dikurangkan dengan pembaginya, berarti dia dikurangkan secara berulang dengan angka 9. Oke, 36 berarti kita kurangkan dulu dengan 9. 36 dikurang 9. Ada yang tahu? Ya, benar. 36 dikurang 9 adalah 27. Pintar sekali anak-anak Miss Eka semua yang ada di rumah. Oke, lalu 27 masih belum 0 kan anak-anak. Lalu 27 kita kurangkan lagi dengan 7. Dengan 7, maaf. Miss Eka ya, fokus nih Miss Eka. Kita kurangkan lagi dengan angka yang sama dengan pembaginya, yaitu angka 9. Ayo coba berapa hasilnya anak-anak? Hasilnya adalah
18 dikurang 9. 18 dikurang 9 hasilnya 9. Right. Masih kita harus kurangkan lagi dengan 9 karena hasilnya belum habis atau belum 0 ya kan. Nah, langsung kita kurangkan 9 dikurang 9 hasilnya barulah dia berapa anak-anak? 9 dikurang 9 hasilnya sudah 0. Habis. Oke, untuk mengetahui hasil dari pembagian 36 dibagi dengan 9, mari kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi. Kita hitung bersama-sama anak-anak Miss. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 kali ya kan? Maka kita bisa tahu bahwa 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4. Coba kita lihat di bawah anak-anak Miss, bahwasanya ini adalah bentuk dari hasil perkalian 9. Oke. Oke, nah coba kita lihat. Jadi 9 dikali 0 itu 0, ya kan nak? Lalu 9 dikali 1, 9. 9 dikali 2, 18. 9 dikali 3, 27. Nah, 9 dikali 4 hasilnya adalah 36. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa 36 bagi 9 itu sama dengan 4. Ya kan anak-anak? Itu dia hasilnya tadi, 36 bagi 9 sama dengan 4. Jadi, kalau kita kalikan 9 dikali 4, 9, maka 9 kali 4 pun jadi hasilnya adalah ini, 36. Maka berarti bisa kita lihat pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, kalau yang di sini di samping sama dengannya ada 4, maka kita balikkan 9 kali 4, maka hasil terakhirnya adalah 36. Jadi ingat bahwasanya pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Oke, Miss akan berikan satu contoh terakhir ya anak-anak Miss yang paling baik. Oke anak-anak, sekarang ada contoh terakhir. Miss akan berikan satu contoh terakhir ya. Jadi 35 dibagi 5. Ingat bahwa angka yang dibagi harus dikurangkan berulang dengan angka yang membagi. Jadi ini angka yang dibagi, ini angka yang membagi. Jadi 35 dibagi 5 artinya kita akan mengurangkan angka 35 dengan angka 5 sampai hasilnya habis atau 0. Ya kan anak-anak? Mari kita mulai. Dari yang pertama, 35 dikurang 5. Berapa hasilnya anak-anak? 35 dikurang 5 hasilnya masih benar, 30. Dan kita masih harus mendapatkan hasil 0. Ingat ya anak-anak? Maka kita kurangkan lagi dia dengan 5. Oke, 30 dikurang 5. Mari kita kurangkan 30 dengan 5. 30 dikurang 5 hasilnya adalah 25. Right? Masih belum 0. Kita kurangkan lagi dengan angka 5. Oke, nah 25 dikurang 5. 25 dikurang 5 hasilnya masih ya 20, ya kan? Berarti kita harus sampai mendapatkan angka 0. Kurangkan lagi dengan 5. Maka mari kita kurangkan si 20 ini dengan 5. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, masih 15. Oke, hasilnya masih 15. Kita lanjutkan kembali. Jadi sampai hasilnya 0. Kita kurangkan lagi 15 ini dengan 5. 15 dikurang 5. Hasilnya masih berapa anak-anak? Bagus, hasilnya 10. Right? Oke, and then kita masih kurangkan lagi dengan 5. 10 dikurang 5. Berapa 10 dikurang 5 anak-anak? 10 dikurang 5 hasilnya masih 5. Maka kita akan kurangkan lagi dengan 5. Kurangkan lagi dengan 5. 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. Nah, sudah dapat hasilnya ya kan anak-anak? Sudah dapat hasilnya 0. Berarti untuk mendapatkan hasil 35 dibagi 5, kita akan menghitung berapa kali pengurangan yang terjadi. Berapa kali pengurangan yang terjadi? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2,
Ada 7 kali pengurangan yang terjadi. Maka 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Oke, siapa yang tahu berapa hasil 5 dikali 7? 5 dikali 7. Berapa hasilnya anak-anak? 35. Ingat, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Oke. Nah, sebelum Miss Eka kasih tugas, Miss harap semua anak-anak Miss Eka sudah mengerti tentang dasar dan cara dari membagi yang benar. Well kids, that's all about our material today tentang pembagian. Miss Eka harap semua anak-anak akan lebih giat berlatih. Untuk soal latihan kita, Miss Eka akan letakkan di kolom description box. Jadi anak-anak bisa lihat di description box di channel YouTube ini. Jadi anak-anak harus tetap semangat belajar dan banyak berlatih. Semakin kesini, pembelajaran matematikanya akan jadi lebih menarik lagi. Jadi jangan pernah menyerah. Ingat, matematika itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya jangan, ya Miss kok payah-payah kali, ada kali-kali, ada bagi-bagi. Ini belum seberapa. Kalian harus bisa mau menerima tantangan ya anak-anak. Karena apa? Anak hebat adalah anak yang tidak gampang menyerah, percaya pada dirinya sendiri. Oke, marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi cepat selesai. And Miss harap anak-anak Miss tetap menjaga kesehatan, tetap semangatnya berapi-api, dan juga Miss mau anak-anak Miss harus semakin pintar lagi. Ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi Miss Eka tetap memantau perkembangan anak-anak Miss dari sini. Oke, jangan kira karena kita belajar di rumah itu bukan sekolah. No, itu tetap sekolah. Ada nilai yang Miss ambil, ada nilai raport yang akan keluar. Oke, jadi tetap semangat untuk meraih prestasinya. That's all for today. Goodbye, 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 student. See you, see you, see you, see you, see you, see you.